Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, balik lagi dengan channelnya Kelas Tutorial. Oke, kali ini saya akan melanjutkan mengenai paket yang kedua atau soal yang kedua dari UKK Rekayasa Perangkat Lunak tahun 2022 tahun 2023. Oke, di sini untuk yang paket kedua di sini adalah untuk bagian judul tugas yang diberikan adalah aplikasi pelaporan pengaduan masyarakat. Ini bisa lingkupnya desa, kecamatan maupun lingkupnya kabupaten, teman-teman semua ya. Oke, untuk yang pertama mungkin dari daftar peralatan yang harus ada ketika nantinya dalam proses coding, testing, dan ujian langsung oleh pengujinya nanti. Yang perlu harus ada yaitu alat. Pertama, komputer PC atau laptop dengan spesifikasi minimal dual core 2,4 GHz ya, yang memilih perform mobile dan RAM 2 GB, 4 GB untuk memilih perform mobile. Saya kira lebih baik memiliki spek yang lebih tinggi lagi. Komputer atau PC yang difungsikan sebagai klien. Nah, tertera seperti itu ya semuanya, atau Bapak Ibu yang menonton video ini. Mobile device mendukung Android, ini opsional sebenarnya ya, dilihat untuk yang mengambil platform mobile. Kemudian komponen-komponen yang harus ada yaitu sistem operasinya, OS-nya bisa menggunakan Windows atau Linux ya, atau Ubuntu. Aplikasi tool tambahan IDE atau text editor, bahasanya sama dengan yang pertama kemarin yaitu mengenai aplikasi pembayaran SPP, yaitu bisa menggunakan C++, C#, VB, Java, PHP, dan JavaScript. Kemudian di sini ada aplikasi server basis data, itu database servernya, aplikasi penunggung, web server, image editor, report aplikasi, aplikasi pengolah kata, dan sebagainya. Ini untuk data referensinya itu data petugas, data user, kemudian data aturan ATK dan CD sesuai kebutuhan. Sebenarnya bisa juga menggunakan flash disk ya. Kemarin ini untuk soal atau tugasnya dari aplikasi pelaporan pengaduan masyarakat, yaitu instalasi yang dilakukan oleh peserta nantinya. Kemudian interpretasi spesifik program yang diberikan. Di sini ada aplikasi berbasis sistem client server. Kemudian untuk dari sisi desain user interface-nya atau GUI-nya ya, atau UI, di sini ada 3 komponen atau 3 yang terlibat stakeholder-nya. Ada administrator, petugas, dan masyarakat. Di sini untuk fitur-fiturnya di sini ada login, ada logout, ada registrasi, ada menulis laporan pengaduan, dan kemudian ada verifikasi dan validasi, kemudian memberikan tanggapan, dan terakhir generate laporan ya. Generate laporan ini bisa disimpan menggunakan file PDF nantinya ya, yang bisa di print oleh admin itu sendiri. Untuk login sendiri di sini semua stakeholder atau yang terlibat dari admin, petugas, masyarakat bisa melakukan login. Kemudian begitu juga dengan logout. Tiga-tiganya bisa dilakukan oleh admin, petugas, dan masyarakat. Kemudian untuk registrasi, dan ini untuk registrasi yang bisa melakukan registrasi adalah admin, kemudian masyarakat nantinya ya. Ada menulis laporan pengaduan, ini tentunya yang menulis adalah masyarakat. Kemudian verifikasi dan validasi ini bisa dilakukan oleh admin maupun petugas. Kemudian untuk memberikan tanggapan, admin dan petugas, dan generate laporan yang dilakukan hanya oleh admin saja ya. Kemudian untuk desain dibuat dengan memperhatikan estetik dan user friendly, yang intinya teman-teman semua jangan buat yang terlalu kompleks, yang cukup yang sederhana aja namun bisa sesuai dengan apa yang diminta oleh soal ini. Cukup yang sederhana aja, yang penting kita mengerti. Misalkan ada menu, ada tombol button, ada sebuah tabel yang nantinya akan menampilkan serta melakukan verifikasi dan validasi nantinya. Kemudian di sini menerapkan OOP yang Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Nanti kolaborasikan aja dengan yang terstruktur ya. Kemudian hubungkan aplikasi dengan basis data. Di sini saya sarankan bisa menggunakan SAMPP ya. Jadi nanti bisa install terlebih dahulu,
kemudian nanti konekkan. Nah, dari intinya nanti Bapak Ibu atau adik-adik semuanya yang ada di SMK bisa menggunakan aplikasi seperti Visual Studio Code atau VSC yang menggunakan berbasis web nanti, atau bisa menggunakan yang untuk yang desktop bisa menggunakan Eclipse maupun NetBeans ya. Nah, itu saran dari saya, atau Notepad++ untuk yang web. Tapi saya sarankan mending pakai Visual Studio Code atau Sublime. Jadi itu lebih baik untuk fiturnya. Kemudian di bawah ini merupakan yang nanti akan dibuat oleh adik-adik semuanya yang ada di SMK, RPL khususnya. Untuk tabel database-nya seperti ini. Nanti untuk pembuatan nama database-nya menggunakan pengaduan masyarakat ya, pengaduan masyarakat. Nanti untuk tabel-tabel yang ada masyarakat, ada pengaduan, ada tanggapan, dan ada petugas. Nah ini, jadi di masyarakat itu ada sebuah nick, char, ada nama, username, password, dan telepon. Kalau saya sarankan mending untuk nick ini kan berupa angka, nanti alangkah lebih baiknya bisa diubah menggunakan integer nantinya ya. Kemudian di bagian pengaduan juga di sini ada ID pengaduan, tanggal pengaduan, ada nick, ada isi laporan, foto, varchar, dan status. Dan ini ada relasi antara masyarakat pengaduan melalui tabel masyarakat ya. Yang diambil adalah nick yang ada di bagian tabel pengaduan di sini. Nah, ini namanya foreign key, nanti ada hubungan atau relasi antara dua tabel. Kemudian di dalam petugas nantinya juga ada relasi ke bagian tanggapan. Jadi di sini petugas sendiri itu ada di petugas, ada nama petugas, ada username, password, telepon, kemudian level enum ya, admin dan petugas. Tentu dari duanya ini memiliki fitur yang berbeda ya. Kemudian yang terakhir itu ada tanggapan, ada ID tanggapan, ID pengaduan, tanggal tanggapan, dan ID petugas ya. Saya sarankan kalau ada yang berhubungan dengan angka, lebih baik Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya, adik-adik semuanya yang sedang melaksanakan UKK menggunakan jenis atau tipe data integer aja ya. Integer aja saya sarankan. Ini dari saya pribadi sih sebenarnya.